Semua listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Baik Pak Arfan, kita lanjut dulu obrolannya ya. Tadi soal penyesalan ya, mengenai rumus tadi ya. Ya, Smart listener, ada 3 emosi yang begitu kuat yang dampaknya itu kita berdekatan. alami berkaitan dan berat. Tapi beratnya ini ada perbedaannya, sedih, kecewa, dan menyesal tadi. Khusus yang menyesal ya atau regret ini rumusnya adalah set dikali responsibility begitu ya. Begitu Pak Arfan ngomong begitu langsung terbayang. Duh, waktu itu memang saya menyesal gitu ya, tapi oke lah. Ya, ya, ya. Dan untuk menerima penyesalan itu sendiri proses yang tidak sebentar ya. Nah, kalau smart listener, ada nggak sih rasa penyesalan Anda di dalam catatan perjalanan hidup Anda yang demikian beratnya dan memberikan pembelajaran yang begitu besarnya? Silakan boleh sharing ke 0812 11 12 959 atau ke YouTube di kanal Smart FM. Kami juga sedang live di Facebook. Pak Arfan, penyesalan seringkali dianggap oleh orang-orang atau kebanyakan kita adalah tanda kita lemah. Makanya mesti ditutupin, mesti ya udah nggak usah diakuin lah, toh sudah terjadi. Bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Apakah penyesalan tanda orang yang lemah? Ya, very good question. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih. Jawabannya yes and no. Oke. Gini, yang yes-nya dulu ya. Ya. Penyesalan itu tanda orang yang lemah. Iya, lemahnya apa? Karena nggak pernah siap-siap, nggak pernah ngerjain PR, sehingga menyesal kan karena tidak siap gitu ya. Eh, kita berbicara tapi kita tidak berpikir terlebih dahulu, langsung nyablak saja gitu istilahnya begitu, nyamber saja gitu. Kita akan menyesal gitu ya. Kita tidak melakukan sesuatu secara maksimal, kita akan menyesal gitu ya. Kita lalai misalnya, sehingga ada korban misalnya, itu kita menyesal. Jadi orang yang menyesal itu tanda orang yang lemah, iya. Karena orang itu tidak pernah ngerjain PR. Kalau dia mengerjakan PR, kalau dia selalu siap, kalau mau ngomong itu dipikirin dulu, itu dia tidak akan menyesal gitu. Ya, jadi yang pertama jawaban saya itu. Apakah menyesal itu tanda orang yang lemah? Yes. Tapi apakah menyesal itu tanda orang yang lemah? Yang kedua saya akan mengatakan no. Kenapa? Nah, kalau itu sudah terjadi, Mbak Ola, kalau itu sudah terjadi, kalau tadi kan kita bicara, ketika belum terjadi, mestinya ada PR yang disiapkan gitu, supaya kita tidak menyesal gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka menyesal itu sesungguhnya bisa menjadi sebuah alat yang sangat bagus untuk melakukan refleksi, Mbak Ola. Saya termasuk orang yang sering menyesal gitu. Tetapi saya memastikan bahwa penyesalan saya terjadi bukan karena saya tidak maksimal melakukan sesuatu gitu, tapi karena saya salah prediksi, salah perkiraan gitu. Tapi saya sudah maksimal, sudah menyiapkan segala sesuatu, tapi ketika terjadi ternyata itu di luar prediksi saya dan saya tidak mempunyai plan B-nya misalnya. Saya kemudian menyesal gitu. Jadi orang yang hidup tanpa penyesalan, kan kita seringkali dengar ya, life with no regrets gitu ya. Ya. Hidup tanpa penyesalan itu adalah hidup tanpa refleksi. Ya, setuju Pak Arfan. Hidup tanpa penyesalan itu adalah hidup tanpa pembelajaran gitu. Jadi kalau sudah terjadi ya kesera-sera, katakan seperti itu. Ya yang sudah terjadi ya sudah. Terjadilah. Tapi kalau Anda tidak mengambil pembelajaran dari apa yang salah yang sudah terjadi, Anda rugi 2 kali. Jadi kata Dalai Lama itu, saya selalu ingat itu kata-kata Dalai Lama, dia bilang begini, if you lose, don't lose the lesson. Kalau kamu rugi, jangan kehilangan pembelajarannya gitu. Itu adalah rugi 2 kali gitu. Nah, orang yang mengatakan life with no regrets gitu, hidup itu tanpa penyesalan, kalau sudah terjadi ya biarkan saja, itu orang yang hidup tanpa refleksi. Nggak pernah mikir gitu. Dia ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Ya sudah. Padahal sebetulnya kita harus mengambil pembelajaran nih apa nih gitu. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus selalu mengambil pembelajaran dari yang namanya penyesalan. Betul. Sehingga nanti kita tidak mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Gitu, Mbak Ola. Iya, bahkan di pengadilan aja begitu ya, hakim akan mempertimbangkan kalau ditanya si terdakwa ini menyesal dengan apa yang dilakukan. Itu
akan sangat membantu meringankan hukuman yang diberikan kepada dia tuh ya Pak Arfan ya. Betul, dan bukan hanya hakim. Ya. Bahkan Tuhan yang Maha Pengampun itu, bahwa betul, membutuhkan penyesalan kita ya. Iya. Iya, betul. Dia bertobat tapi minta maaf tapi nggak menyesal gitu. Dan Nggak Tuhan menyesal. tahu kan apa yang ada dalam hati manusia kan. Betul. Dia tidak menyesal. Jadi banyak loh orang atau bahkan kita sendiri ya. Mungkin kita sendiri ya kalau boleh kita lihat ke dalam diri kita. Ada nggak dosa-dosa kita yang sampai hari ini kalau diingat tuh kita malah menikmati gitu. Kita tidak menyesal. Nah, kalau seperti itu, pertanyaannya apakah kira-kira Tuhan akan mengampuni itu tanpa adanya penyesalan gitu. Ya, kita minta ampun sih, kita tobat, kita sholat, tobat dan sebagainya. Tapi kita dalam hati kecil kita, waktu itu saya menikmati kok sampai hari ini kalau saya kenang-kenang gitu saya menikmati kok itu. Nah itu akan diampuni nggak sama Tuhan gitu? Bodoh saya aja gitu ya, yang bikin ketahuan misalkan kayak gitu ya. Iya. Jadi syarat untuk bertaubat itu sesungguhnya nomor satu adalah penyesalan itu. Dan penyesalan itu masalahnya nggak bisa dibuat-buat, Mbak Ola. Nggak bisa dibuat-buat gitu. Kita merasa bahwa kita bersalah. Kita merasa bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap peristiwa itu gitu, Mbak Ola. Itulah yang membuat penyesalan itu menjadi begitu berat gitu. Kalau yang namanya sedih itu nggak ada nyalahin diri sendiri yang namanya sedih itu. Yang namanya kecewa itu tidak menyalahkan diri sendiri. Tapi yang namanya menyesal, kitalah yang menjadi orang yang istilahnya self-blaming ya. Kita nyalahin diri sendiri terus gitu. Jadi ada seorang bijak yang mengatakan sampai seperti ini Mbak Ola. Ibaratnya itu yang namanya menyesal itu adalah Anda melihat surga ketika Anda berada di neraka. Ya. Ya. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, tapi di sisi yang lain bagaimana supaya penyesalan ini tidak menjadi sebuah gembok gitu ya untuk kita move on. Karena akhirnya karena ada di bawah bayang-bayang penyesalan, seringkali kita juga akhirnya susah untuk melangkah karena kayak masih melihat ke belakang terus begitu. Gimana? Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Rumusnya itu adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Dan ternyata Mbak Ola, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ini bisa jadi sebuah topik khusus. Memaafkan diri sendiri itu ternyata juga sulit loh. Gitu ya. Sama sulitnya mungkin dengan memaafkan orang lain gitu. Ya, karena memaafkan diri sendiri itu kita itu seringkali mengutuk diri sendiri gitu. Coba kamu ini terlalu bodoh, kamu ini terlalu naif gitu. Kok bisa begitu sih? Dan itu kita lakukan berkali-kali gitu. Jadi menyesal ini cara pengobatannya adalah itu tadi self forgiveness gitu. Iya. Dan rumus untuk memaafkan diri sendiri ini juga rasanya perlu kita bahas secara khusus ya Pak Arfan. Secara khusus nanti kita bahas ya. Semua harus ada rumusnya dong. Iya, jadi kan gampang diingat. Iya, karena tanpa berhasil memaafkan diri sendiri akan menimbulkan luka-luka dalam ini Pak Arfan. Betul, itu juga menimbulkan luka batin, iya. Dan sangat berat gitu. Karena kitalah yang paling tahu, bahkan niat kita sekalipun itu kita yang paling tahu gitu. Jadi kita tuh sebetulnya bisa menjadi hakim yang sangat kejam untuk diri sendiri, Mbak Ola. Iya, baik. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya. Tema kami di Jux Music ya, pagi ini ada yang kalau pagi di waktu Jakarta, kalau di Hong Kong saya nggak tahu nih persisnya, silakan boleh update ya. Ada yang mendengarkan kita di Jux Music dari Hong Kong. Terima kasih sudah menyimak kami ya, dan kemudian juga terima kasih buat Anda yang bersama-sama dengan kami di WhatsApp ya. Saya ingin menyapa dulu ada Ibu Nurlina, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Iskandar, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Muklis di Banjarmasin, terima kasih sudah bergabung juga. Ada Pak Gunawan ya, Ibu Wulansari, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita mau artinya bicara tentang penyesalan begitu ya. Kita coba ke beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Andre di Surabaya. Semua orang pasti menyesal gitu ya, punya penyesalan. Selain persiapan yang cukup, apa aja sih Pak Arfan yang harus kita hindari agar kita tidak menyesal terus-menerus begitu. Pak Andre di Surabaya. Silakan Pak Arfan. Dan ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari Pak Andri tadi ya. Ya, di Surabaya. Jadi semua orang punya penyesalan. Kemudian apa tadi, Mbak? Apa yang harus dihindari ya supaya tidak menyesal terus-menerus selain dari persiapan yang cukup? Ya,
supaya kita tidak menyesal, ya kita harus selalu memperlakukan sesuatu itu dengan serius gitu. Ya, memperlakukan segala sesuatu itu dengan maksimal gitu. Hidup istilahnya live life to the fullest gitu. Jadi hidup itu memang harus dimasuki dengan sepenuh-penuhnya gitu. Kita masuk, kita hadir gitu. Ada banyak sekali kehidupan ini yang berjalan begitu saja, tapi kita tidak hadir di situ gitu. Jadi kita benar-benar harus hadir dalam tidak present at the moment ya, Pak Arfan ya. Betul, betul. Be here now istilah gitu. Ya. Be here now ya. Kita betul-betul ada di situ, betul-betul carpe diem istilah itu ya. Carpe diem. Meraih apapun yang kita hadapi itu betul-betul kita nikmati, kita raih gitu ya, carpe diem. Hanya itu sih sebetulnya cara supaya kita tidak menyesal. Nah, tapi kalau sudah terjadi kita sudah berusaha ya melakukan hal apapun dengan maksimal, tidak lalai, tidak abai gitu. Tapi kemudian terjadi juga, kemudian kita menyesal, ambil pelajarannya. Karena orang yang menyesal itu sesungguhnya adalah orang yang banyak melakukan refleksi gitu. Bahkan saya habis ngomong begini aja tuh kadang-kadang udah langsung, kenapa tadi ngomong gitu ya gitu. Jadi refleksinya tuh cepat banget. Coba gitu. Ngomongnya gini ya gitu ya. Coba gini tadi ngomongnya, iya. Saya nggak siap, jadi pas ada pertanyaan ini, saya nggak siap sih ya, gitu. Coba kalau saya siap, saya akan menjawab dengan lebih baik. Mestinya kan jawabannya begini, gitu. Nah, itu penjelasan yang bagus karena itu menunjukkan bahwa saya harus belajar lebih banyak lagi. Saya harus interaksi dengan orang lebih banyak lagi supaya saya sudah mendapatkan pertanyaan yang sama sebelumnya, gitu. Sehingga saya menjadi lebih siap, gitu. Jadi menyesal itu bagus-bagus saja kalau kita jadikan sebuah tools untuk membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas gitu, Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, ada pertanyaan dari Pak Muklis ya di Banjarmasin yang bertanya bagaimana penyesalan ini kan seringkali juga jadinya membuat seseorang tuh jadi penuh dengan ketakutan ya, Pak Arfan ya, trauma dan sebagainya. Kalau tadi sempat Pak Arfan mengatakan supaya kita tidak dibayang-bayang itu kan adalah memaafkan diri. Apakah kalau Pak Muklis bertanya ada kaitannya nih penyesalan yang menimbulkan ketakutan, lalu trauma, dan apa sarannya Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Penyesalan itu sebetulnya ada dua, Mbak Ola ya. Menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan, atau menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan. Nah, kadang-kadang kita spekulasi itu, Mbak Ola. Misalnya, kalau saya ngomong gini nih, nanti gimana nih hasilnya nih, gitu ya. Kan kita melakukan analisa, kan? Betul. Setelah kita analisa, kemudian kayaknya saya harus ngomong deh. Nggak bisa deh ini dibiarkan, gitu kan. Saya ngomong. Ternyata saya ngomong mendapatkan respon dari atasan yang di luar bayangan saya. Saya jadi punya masalah sekarang sama atasan saya, gitu. Karena saya ngomong. Berarti nyesel nggak itu? Coba saya nggak ngomong gitu kan? Iya, coba saya nggak ngomong ya. Iya. Nah, tetapi juga kadang-kadang juga kita menyesal terhadap apa yang tidak kita lakukan. Gitu, misalnya dulu zaman dulu misalnya ada di antara smart listener yang pria ini ya, naksir seseorang gitu kan? Iya. Tapi kemudian mengukur diri, wah kayaknya kalau saya ngomong nih bakal ditolak lah gitu kan? Pasti ditolak nih gitu kan? Akhirnya tidak ngomong. Ya. Gitu. Ternyata orang itu menikah dengan orang yang standarnya di bawah saya gitu, kualitas di bawah saya gitu kan, di bawah kita kan, nyesel nggak kita itu? Ya, ya betul. Coba dulu ngomong gitu ya, coba dulu ngomong kan gitu kan. Jadi penyesalan itu ada dua, kita menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan ternyata salah, atau kita menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan ternyata salah gitu. Tetapi kan masalahnya kita kan tidak tahu tuh ya apa yang akan kita lakukan itu benar atau salah, kan tidak tahu. Salah. Betul. Kita nggak tahu di depan tuh akan terjadi apa gitu ya Pak. Betul. Nah kita untuk itu kita harus selalu melakukan pertimbangan gitu ya, harus selalu melakukan pemikiran yang dalam, dipertimbangkan dan sebagainya, disesuaikan dengan nilai kita, dengan values kita. Kalau ternyata jawabannya yes, ya udah lakukan. Walaupun mungkin salah dan mungkin Anda setelah melakukan menyesal, tetapi Anda akan lebih menyesal lagi kalau Anda tidak melakukannya. Jadi penelitian membuktikan begini Mbak Ola. Secara jangka pendek,
kita menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan. Secara jangka pendek, kita menyesal terhadap sesuatu yang kita lakukan. Coba saya nggak ngomong ya. Nah, karena setelah ngomong ternyata dapat feedback-nya itu yang jelek malah. Itu secara jangka pendek. Tapi secara jangka panjang, Mbak Ola, secara jangka panjang justru kita menyesal terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan. Coba dulu saya melakukan ini. Saya udah jadi direktur nih sekarang ini. Coba saya dulu melakukan ini. Saya jadi sama dia tuh, ini wanita impian saya nih gitu. Jadi secara jangka panjang itu kita lebih nyesel kalau kita tidak melakukan. Walaupun secara jangka pendek kita menyesal ketika kita melakukan karena ternyata salah gitu. Iya. Karena itu sebaiknya kalau Anda bingung, timbang-timbang dulu dan lebih bagus Anda lakukan. Karena penyesalan ketika kita melakukan dan salah itu lebih kecil daripada tidak melakukan. Tidak melakukan dan ternyata salah gitu. Iya. Pak Arfan, kita sampai di penghujung. Kalau tadi Pak Arfan mengatakan bahwa kalau kita banyak masuk ke dalam, artinya kita mengizinkan diri kita untuk menyesal begitu ya, kan kita akan masuk ke dalam ruang refleksi jauh lebih banyak lagi. Ya. Nah, supaya di ruang refleksi ini menjadi terkristalisasi gitu ya, makin clear, makin jelas apa sebenarnya yang kita sesali. Nah, Pak Arfan mungkin punya rumusnya atau tipsnya supaya pada saat kita berefleksi tersebut gitu kan, itu menjadi kita berani untuk satu mengakui, terus kemudian akhirnya mengambil pelajarannya apa supaya ke depan tidak demikian lagi. Silakan Pak Arfan. Ya, inti dari refleksi itu kan sebetulnya adalah mengambil pembelajaran gitu. Mengambil pelajaran, menjadi orang yang lebih baik lagi. Kan intinya itu. Maka refleksi ini mari kita jadikan sesuatu kebiasaan kita, Mbak Ola. Refleksi itu tidak harus didorong oleh penyesalan. Ya. Ya kan? Kalau saya melakukan refleksi itu nggak harus karena saya menyesal, saya refleksi. Tapi refleksi itu mau nyesal mau nggak, saya refleksi gitu aja. Sehingga nanti kita akan menjadi lebih netral ketika kita melakukan kesalahan gitu. Kita menghukum diri sendirinya itu nggak terlalu keras gitu. Kenapa? Karena ya saya selalu melakukan refleksi apakah saya melakukan kesalahan atau tidak. Saya refleksi. Gitu. Dan refleksi itu sebetulnya adalah tanda dari self love itu. Tanda kita mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Kita pingin jadi orang yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita menyesal itu, jangan lupa juga bahwa menyesal itu harus diimbangi juga dengan memaafkan diri. Tetapi bukan memaklumi diri. Nah ini Mbak Ola. Beda ya, antara memaafkan dengan memaklumi ya. Kalau memaafkan itu kalau memaafkan diri itu tanda bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Kalau memaklumi diri itu tanda bahwa kita tidak menyayangi diri sendiri. Karena memaklumi diri itu adalah nanti kita bahas ya di kesempatan datang ya. Karena ini panjang lagi nih. Memaklumi diri itu tanda bahwa kita itu tidak tough pada diri sendiri gitu. Ya. Tanda bahwa kita itu suka mengabaikan hal-hal yang penting gitu, Mbak Ola. Oke. Itu. Baik. Pak Arfan, perfect kita tutup pagi hari ini ya dengan jawaban apakah menyesal itu baik. Sisinya ada banyak, tetapi sisi yang paling baik untuk kita ambil rasanya adalah supaya ada refleksi, mencari pembelajaran apa yang bisa kita ambil supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, kami harus sudahi perbincangan pagi ini, tapi kita simpan rekamannya di YouTube di kanal Smart FM ya. Kami pamit, Pak Arfan sehat-sehat ya. Kita sama-sama Bola. Jumat depan ya. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.